Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To Mr. Febri Sehua, whom I respect, the lecture of the course. I am Little Lita, and I will be presenting about exploring the poetic and lyrical composition of 2000 song as the social cultural reflection in America. Jadi kita akan membahas tentang menjelajahi puitika dan komposisi lirik lagu-lagu 2000-an sebagai cerminan sosial budaya di Amerika. A song is from of poetry is a lyrical composition, typically satu music combining melodic and rhythmic elements with words to convey emotion, stories of ideas. Song and poetry can both reflect on and comment on problems that are happening the daytime day very ten song can be very powerful reflection of social problems at certain times. We take the unique way to look at the idea of the American dream as a story about a practical life. The style explores how American songs from the 2000s reflect social and cultural isu. Lagu sebagai pembentuk puisi adalah komposisi lirik yang biasanya dipadukan sama musik, menggabungkan unsur melodi dan ritme. Jadi sama kata-kata buat nyampein gitu emosi, cerita ataupun ide lagu. Jadi bagaimana kita tuh bisa menyampaikan cerita itu dengan ide, emosi, cerita atau ide lagu gitu. Dan puisi itu sama-sama bisa menyerminkan dan mengomentari masalah yang lagi terjadi, yang sedang terjadi gitu. Bisa menjadi cerminan yang sangat kuat soal masalah sosial di zaman sekarang gitu kan. Apalagi di zaman sekarang itu yang bikin lagu itu menjadi terkenal gitu. Terus yang bikin lagu itu menjadi cara unik untuk melihat ide American Dream sebagai cerita sosial atau soal hidup yang sempurna. Jadi kita itu akan ngebahas tentang ini gitu. Gimana sih gitu tentang lagu-lagu itu sebagai Amerika dari tahun 2000 itu nyerminin gitu isu-isu sosial dalam budaya. Introduction atau pendahuluan. The Poetics of American Song Lyrics in the first collection of academic essays. The examines song as a literary from emphasizing the links between the literary tradition of poetry and song through the perspective of poetics. The location does limit itself to one genre, but spans folk, rap, hip hop, country, rock, indie, soul, and blues. It varies of intention into the poetic history and techniques found in both song and poems. The second delve into the works of several notable American songwriters, providing conversation Neil yet Droton analysis of song. The Poetics of America Song List adalah kumpulan esai akademis pertama yang meneliti lagu itu sebagai bentuk sastra dengan menekankan hubungan antara tradisi, terus sastra, puisi, dan lagu lewat musik. Jadi gimana sih kita menjelaskan sebagai kacamata puitika atau kumpulan itu sebagai cuma ngebahas satu grand aja tapi mencakup wall atau rap. Jadi lagu ini tuh bisa hip hop atau country, rock, India, soul, dan blues. Jadi buku ini tuh ngasih berbagai pandangan soal sejarah puitis dan teknik-teknik yang ada di lagu maupun puisi
lagu ataupun maupun puisi gitu. Bagian keduanya itu membahas karya beberapa penulis lagu Amerika yang terkenal dengan analisis yang bahasanya santai tapi tetap tetap mendalam gitu tentang pembahasannya tentang budaya gitu kan. Jadi intinya penjelasan itu kita membahas tentang budaya yang ada di Amerika pada tahun 2000-an gitu. One trend is 2000 American music had undergone transformation, reflecting diverse cultural truths and evolution. Eurovision set brought musical tradition that merged with Native American and African rhythms. The 19th century saw American genres like festivals where song and minstrel voice emerged. New Orleans became this as birthplace inflecting global music as society urbanized. Blue and country music emerged from rural areas after World War II. Rock and roll forms from blues, country, and R&B. Writer Agnes Toffo River, some Fexis pop, hip hop, and electronic the music. American musicians been hit by social movements, technology, and cultural shift reflecting national identity. Musik Amerika adalah mengalami banyak perubahan, akar budaya yang beragam dan perkembangannya. Para pendatang Eropa bawa tradisi musik yang ritme natif Amerika dan Afrika. Abad ke-19 itu muncul Grand America, layak virtuals, lagu kerja, dan juga berbagai musik atau pertunjukan minstrel atau New Orleans jadi tempat lahirnya jazz yang ngaruh ke musik dunia. Jadi dimana kayak itu menjadi budaya gitu ya. Jadi masyarakat mulai gitu pindah ke kota. Terus blues dan country itu muncul dari daerah perdesaan. Setelah Perang Dunia Kedua, rock terbentuk dari blues atau country dan R&B dekade berikutnya gitu. Jadi dengan adanya munculnya folk revival atau soundfood disco, hip hop, dan musik dan elektronik, musik Amerika itu dibentuk sama gerakan sosial dan teknologi dan juga merubah budaya yang menyermini identitas nasional itu sendiri gitu. Jadi dengan adanya perubahan sosial budaya ini akan menjadi tradisi ataupun sebagai bentuk perubahan. This song not only reflects the societal issues of their time but also serve as a cultural barometer, capturing the collective mood and concerns of the American people. The hit song allow address a wide range of topics from political issues, men and social inequality, to personal struggles and the pursuit of the American dream, showcasing the diverse perspectives and experience within contemporary American society. Lagu-lagu ini tuh nggak cuma nyerminin masalah-masalah sosial gitu ya di zamannya, tetapi juga lagu ini jadi barometer budaya gitu, nangkep suasana hati dan juga kekhawatiran bareng orang-orang Amerika pada saat itu. Jadi lagu-lagu ini tuh juga ngebahas gitu berbagai topik dari kekecewaan politik dan ketimpangan sosial sampai perjuangan pribadi dan usaha mengejar Amerika Dream yang
menunjukin gitu beragamnya sudut pandang dan juga pengalaman di masyarakat Amerika itu masa kini dan masa kini gitu kan. Intinya itu tuh sebagai budaya gitu dengan adanya lagu yang ada di Amerika tahun 2000-an itu. To social issues in America in the 2000. Yang kedua itu adalah isu sosial di Amerika pada tahun 2000-an. Jadi kita akan ngebahas tentang isu sosial di Amerika pada tahun 2000-an itu apa. Song from the 2000s in America sound how major things were in politics and society, teenage alienation, racial injustice, and the end of the American dream became big themes in popular music after 9/11. In addition to the devastating loss of life, the attacks sparked widespread in an Islam Afawibia, as well as the loss of civil freedoms and measures such as the U.S. Patriot Act. People began discussing national security, surveillance, and why we went to war in Afghanistan 2000 when and Iraq 2003. The occurrences sparked debate about the balance of freedom and security, as well as increased cynicism about what the government aims. Jadi lagu-lagu tahun 2000-an itu di Amerika ya menunjukkan gitu betapa kacaunya kondisi politik di masyarakat saat itu gitu, keterasingan remaja, ketidakadilan rasial, dan juga berakhirnya American Dream itu jadi tema besar gitu di musik gitu. Jadi bagaimana nih populer setelah 9 atau 11 itu, selain hilangnya banyak nyawa dan tragis gitu kan, serangan itu juga memicu ketakutan yang meluas di Islamofobia gitu setelah hilangnya kebebasan sivil karena aturan kayak USA Patriot Act. Orang-orang mulai ngebahas gitu soal keamanan nasional, terus pengawasan, dan juga alasan kenapa kita itu perang gitu di Afghanistan gitu dan Irak gitu. Jadi kejadian-kejadian itu sebagai pemicu gitu perdebatan soal keseimbangan antara kebebasan dan juga keamanan, plus makin kayak banyak orang-orang gitu yang sinis sama omongannya pemerintah ataupun sinis pada omongannya ataupun omongan pemerintah gitu kan. Jadi tidak percaya gitu ya. Around the same time, the rise of social media platforms like Facebook 2004, YouTube 2005, and Twitter 2006 introduced new forms of communication. The reshaped cultural and political life, while these platforms foster activism and connection. They also contributed to cyberbullying, identity and anxiety, and the spread of misinformation. Green Day's Boulevard of Broken Dreams frequently describes how isolated and allowed young people facing the rise of social media as the arena of communication among youth. The line "I walk a lonely road, the only man I have ever known," Armstrong et al. 2004
capture the description of Americans' mental health issues. It is had between 2005 to 2017. The phrase teen increase by 50%. Jadi di waktu yang hampir sama gitu ya, munculnya platform media sosial kayak Facebook gitu pada 2004, terus YouTube pada 2005 dan Twitter pada 2006 itu mengenalin cara komunikasi baru yang ngubah kehidupan gitu, budaya dan politiknya gitu. Meski aplikasi itu membantu aktivitasme dan bikin orang terhubung gitu ya, dengan platform ini juga bisa gitu menyebabin kayak bullying gitu, atau bullying, terus kecemasan soal identitas dan nyebarnya gitu misinformasi. Terus lagu Green Day Love Friend of Bruce Graham itu menggambarin dengan sempurna gitu betapa terasing dan sendirinya anak muda gitu yang telah medsos jadi arena komunikasi utama. Terus anak-anak muda jadi menjadi komunikasi utama untuk anak muda. Terus lirik I Will Lonely Road itu the on I Have Ever Gone atau MDK ke 2000 itu menangkap gitu gambaran masalah kesehatan, terus juga mental remaja Amerika. Katanya antara 2005 antara 2017 itu remaja yang depresi naik sampai 50% karena aplikasi itu atau platform itu gitu ya, yang menyebabkan depresi. The illusion of sociality issue in American. Yang ketiga itu kita itu ngebahas singgungan terhadap isu kemasyarakatan di Amerika. Jadi bagaimana nih isu-isunya? As Wingwood notion on historical politics, he view concerns on genre, sociality, popular culture, tradition, harmony, and author. Typically, many artists use music as a platform to critique American sociality, and Green Day is now expressing in American EAD. The band lashes out at mass media and political propaganda, portraying in generation shift free and misinformation. Boulevard of broken this continues this narrative on emory personal level, illustrating emotional isolation and the loss of individuality in a conformist society. Then song reflects how post 9/11 American brain anxiety, defense, and alienation, particularly and the youth. Jadi konsep historical itu politik dari Swingwood itu fokusnya itu banget ke grand atau masyarakat, budaya populer, terus juga tradisi, mengharmonis dan penulis gitu. Makanya banyak musisi gitu pakai musik buat ngeritik gitu masyarakat Amerika. Terus dan Green Day enggak terkecuali di Amerika. Idiot. Brand ini menyerang keras media massa dan propaganda politik, menggambarin satu generasi yang terbentuk sama rasa takut dan informasi salah gitu kan. Terus Fallen of Broken Dreams nerusin cerita gitu, ini tapi dari sisi yang lebih pribadi, nunjukin bagaimana kesepian emosional dan juga hilangnya jati diri di masyarakat, yang nuntut semua orang
sekarang itu sama. Jadi lagu-lagu ini tuh menyerminin gimana Amerika pasca 9 atau 11 menimbulin kecemasan, terus menimbulkan kecemasan, perpecahan dan rasa tersaing terutama di kalangan anak muda, tersendiri gitu ya. Bagaimana itu menjadi kecemasan. Conclusions atau kesimpulan, this research shows that American music in the 2000s was not only art but also a major means of transmitting social and cultural messages from the use of historical poetics. It is clear that his work cannot be divorced from political, economic, and cultural conditions of the period considered collectively. The observation underscore the reality that music throughout the 2000s was both a reflection and critique of American society. It held on to memories of crisis, disparity, and shifting cultural audience, and at the same time provide room for instant negotiation and critical evaluation. Therefore, the song have to be listened to not only as entertainment but as vital cultural recordings that capture the tension, contradiction, and aspiration of an emergent nation. Jadi penelitian ini itu menunjukkan kalau musik Amerika itu tahun 2000-an itu bukan cuma karya seni tetapi juga jadi alat utama buat nyampein pesan sosial dan budaya. Kalau dilihat pakai teori historical politis, jelas banget kalau lagu-lagu di era itu nggak bisa dilepasin dari kondisi politik, ekonomi, dan budaya yang lagi terjadi gitu. Jadi secara keseluruhan itu semua temuan ini tuh menegasiin bahwa musik tahun 2000-an itu punya dua peran gitu ya sekaligus. Yang pertama itu sebagai cerminan yang mantulin realita masyarakat Amerika dan sebagai kritik terhadap masyarakat itu sendiri. Terus yang kedua itu musik menyimpan memori sosial kritis, ketimpangan, sama nilai-nilai budaya yang lagi berubah gitu. Tetapi di saat yang sama gitu, musik juga ngasih ruang buat orang-orang itu melawan atau nego dan mengkritik kritis gitu. Makanya lagu-lagu ini tuh nggak boleh didengerin cuma sebagai hiburan, tapi juga lagu ini harus ditanggap sebagai catatan budaya yang penting gitu, karena isinya itu sangat menangkap semua ketegangan, kontradiksi, dan harapan dari sebuah negara yang lagi berusaha bangkit gitu dan tumbuh ya dari awal sampai akhir. Baik, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.